Sejarah bukan sekadar deretan angka tahun di buku pelajaran, melainkan himpunan peristiwa yang membentuk identitas bangsa. Buku kisah-kisah tersembunyi dan sejarah Nusantara karya Sony Adams mengajak kita menelusuri sudut-sudut yang jarang terungkap. Bagian 1, Danau Borobudur dan Kerajaan Medang. Bab ini membahas hipotesis geologi bahwa Candi Borobudur pada awal berdirinya dikelilingi oleh danau purba raksasa, sehingga tampak mengapung seperti teratai. Selain itu dijelaskan pula dinamika pusat peradaban Kerajaan Medang atau Mataram kuno di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur akibat erupsi dahsyat Gunung Merapi. Yang kedua tuh super vulkan Toba. Fokus bab ini adalah letusan dahsyat Gunung Toba purba sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan kategori super volcano ini tidak hanya membentuk kaldera Toba di Sumatera, tapi juga memicu musim dingin vulkanik global yang secara drastis menekan populasi manusia di bumi pada masa prasejarah. Lanjut, mengulas kepemimpinan Ratu Kalinyamat di Kerajaan Jepara pada abad ke-16. Beliau dikenal sebagai pemimpin maritim yang tangguh dan disegani, bahkan mendapat julukan dari bangsa Portugis sebagai pimpinan yang kaya dan pemberani karena berulang kali mengirimkan armada laut untuk bergempur kedudukan Portugis di Malaka. Lanjut, bagian 4 ini. Pembahasan di bab ini menyoroti periode singkat saat Indonesia menerapkan bentuk negara federal sebagai hasil dari konferensi meja bundar atau KMB. Penulis mengurai dinamika politik internal, ketegangan antar bagian, hingga proses kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Untuk bagian 5, tentang jalur mati Saketibaya. Bab ini mendokumentasikan tragedi pembangunan jalur kereta api sepanjang Saketi hingga Bayah di Banten pada masa pendudukan Jepang. Pembangunan ini memakan korban ribuan tenaga kerja paksa atau musa yang tewas akibat kelaparan, penyakit, dan perlakuan tidak manusiawi demi pengangkutan batu bara. Lanjut, pada bagian ke-6 itu adalah Laskar Hizbullah Kristen. Bab ini mengungkap fakta tentang keterlibatan kelompok pemuda non-muslim yang bergabung dan berjuang bersama di dalam wadah Laskar Hizbullah selama masa perang kemerdekaan. Bab ini memperlihatkan bentuk solidaritas kebangsaan di atas perbedaan agama demi mempertahankan kedaulatan negara. Lanjut ke bagian 7 tuh ada tentang jejak gula Jawa. Pada pembahasan di bab ini berfokus pada industri gula di Jawa selama era kolonial Belanda, terutama di bawah sistem kultur stelsel. Industri ini menjadikan Hindia Belanda sebagai salah satu eksportir gula terbesar di dunia, namun di saat yang sama membebankan penderitaan ekonomi yang berat bagi para petani lokal. Yang bagian ke-8 tuh peran Tionghoa dalam kemerdekaan Indonesia. Di bab ini merangkum kontribusi masyarakat etnis Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan, mulai dari keterlibatan dalam perumusan konstitusi di BPUPKI, dukungan logistik dan persenjataan bagi perjuangan republik, hingga kiprah dalam diplomasi internasional pasca proklamasi. Pada bagian 9, pembantaian Rengat. Bab ini membeberkan peristiwa kelam pada Januari 1949 di Rengat, Riau, saat militer Belanda melakukan serangan agresif yang mengakibatkan tewasnya ribuan warga sipil dan pejabat setempat. Jika tidak salah, peristiwa ini menjadi salah satu catatan kejahatan perang pada masa agresif militer Belanda II. Lanjut, bagian 2, Puputan Bayu 1771. Bab ini mengulas perlawanan rakyat kerajaan Belambangan di Banyuwangi melawan pasukan VOC pada tahun 1771. Perang ini dikenal sebagai salah satu perang paling berdarah di tanah Jawa, di mana pejuang lokal bertempur hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan wilayah mereka dari pendudukan asing. Pada bagian 11, sejarah opium di zaman kolonial. Bab ini menguraikan sistem opium regie yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Penulis menjelaskan bagaimana perdagangan dan monopoli candu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai sumber pendapatan kas negara yang besar sekaligus kontrol sosial terhadap masyarakat pribumi. Bagian 12 itu Taman Junghun. Bab ini menelusuri rekam jejak Franz Wilhelm Junghun, seorang botanikus dan naturalis asal Jerman Belanda yang memelopori pembudidayaan tanaman kina di wilayah Parahyangan. Keberhasilan penelitiannya menjadikan Parahyangan sebagai pemasok utama obat malaria bagi dunia pada abad ke-19 dan ke-20. Lanjut ada bab bagian 13, Ken Dedes dan Ken Agok. Bab ini menguraikan narasi sejarah dan historiografi mengenai kisah Den Agok dan Ken Dedes. Dalam Paraton, penulis meninjau aspek konspirasi politik, perebutan kekuasaan di Tumapel, serta bagaimana perselisihan tersebut melahirkan dinasti raja-raja besar Singhasari dan Majapahit. Pada bagian 14 ini,
tentang pulau yang dipertaruhkan. Bab ini berfokus pada pentingnya pulau-pulau strategis Nusantara dalam peta perpolitikan dan perdagangan. Diuraikan bagaimana pulau-pulau tertentu menjadi objek tawar-menawar dalam perjanjian antar negara mulai dari era perburuan, rempah-rempah, hingga perundingan batas wilayah pasca kemerdekaan. Terakhir, bagian 15 itu ada Black Santa. Bab terakhir ini mengulas tradisi Zwarte Piet atau sosok pembantu Sinterklas yang sempat dipraktikkan dalam perayaan Natal masyarakat kolonial Belanda di Indonesia. Penulis menelaah latar belakang budaya serta perspektif kritis terkait sisa-sisa persepsi Asia dalam tradisi tersebut.